Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Excel yang nanti akan Bapak Ibu gunakan di setiap TPS untuk menghitung jumlah C hasil sehingga tidak terjadinya selisih dalam perhitungan tersebut. Baik, jadi tampilan aplikasinya seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengisi kecamatan, desa, dan juga TPS. Untuk kecamatan kita isi kecamatan Tabir ya. Cukup kita ketikkan Tabir. Desanya yaitu Pasar spasi R titik spasi Panjang. Kemudian TPS, kita ambil contoh TPS 004 atau TPS 4. Setelah rekan-rekan isi, selanjutnya akan tampil semua jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Jadi untuk TPS 4 ini jumlah laki-lakinya 131, perempuannya 137, dan juga totalnya 268 dikali 2%, yaitu 5,36% dibulatkan menjadi 6. Jadi untuk TPS 04 itu jumlah surat suara cadangannya yaitu adalah 6. Maka dijumlahkan dengan jumlah surat suara DPT 268 ditambah 6 menjadi 274. Ini nantinya akan terisi secara otomatis. Selanjutnya pengguna hak pilih. Nah, kita isi ini dulu. Laki-laki itu 131. Dari 131 ini yang menggunakan hak pilihnya itu ada berapa orang? Kita ambil contoh. 120 orang laki-laki yang menggunakan hak pilihnya dari DPT. Kemudian perempuannya 137 yang menggunakan hak pilihnya yaitu 110 misalnya. Maka totalnya menjadi 230 yang menggunakan hak pilih dari daftar DPT. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB yaitu orang yang pindah memilih yang sudah mengurus sebelumnya. Di TPS 4 itu ada 1 orang laki-laki DPTB dan perempuannya ada 0. Maka jumlahnya adalah 1. Kemudian DPK atau daftar pemilih khusus yaitu orang yang tidak ada di dalam DPT tetapi dia memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan domisilinya yaitu TPS 4. Kita ambil contoh, ada 2 orang laki-laki yang termasuk DPK dan juga 2 orang perempuan yang termasuk dalam DPK. Maka jumlahnya adalah 4. Jadi jika ditotal untuk jumlah DPT yang menggunakan pilihnya yaitu 230, 1 orang DPTB dan juga 4 orang DPK. Maka jumlahnya yaitu 235 pengguna hak pilih di TPS 4. Kemudian untuk mengisi yang bagian C, jumlah surat suara. Surat suara diterima plus 2% yaitu 274 sesuai dengan yang ini 274. Surat suara yang digunakan yaitu sesuai dengan yang kolom B 235. Kemudian surat suara yang dikembalikan rusak atau keliru coblos dan juga surat suara tidak digunakan. Jadi untuk mengisi yang 2 ini kita perlu mengurangkan terlebih dahulu. Jumlah surat suara yang diterima plus 2% ini 274 kita kurangi dengan surat suara yang digunakan. 274 dikurang 235. Maka hasilnya adalah 39. Nah, dari 39 surat suara yang tidak digunakan ini, surat suara yang dikembalikan atau rusak atau keliru coblos itu ada berapa? Kita ambil contoh ada 2 yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos. Maka sisanya adalah 37. Nah, karena 274 dikurangi 235 hasilnya adalah 39. Dan dari 39 itu yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos itu ada 2. Maka surat suara yang tidak digunakan adalah 37. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Selanjutnya untuk kolom D. Nah, sebelumnya setelah kita mengisi yang bagian C ini, selanjutnya jika memang tidak ada selisih,
maka di bagian sini akan dinyatakan benar. Tandanya perhitungannya telah benar. Selanjutnya, untuk yang di kolom D, surat suara sah dan tidak sah. Jadi dari surat suara yang digunakan, yaitu 235 ini, yang sah dan tidak sah itu ada berapa? Ini kita isi setelah melakukan perhitungan, Bapak Ibu. Jadi misalnya dari 235, yang sah itu adalah 230, yang 5-nya tidak sah. Nah, untuk keterangan sah dan tidak sahnya sudah saya kirimkan di grup. Silahkan diperhatikan lagi Bapak Ibu ya. Contoh surat suara yang sah dan juga yang surat suara yang tidak sah. Nah, jika telah benar untuk dua keterangan ini, maka perhitungan ini telah benar dan tidak ada selisih. Nah, sehingga mempermudah perhitungan Bapak Ibu nantinya dalam merekap C hasil ini. Ini untuk presiden, begitu juga untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan juga untuk DPD Bapak Ibu. Jadi caranya sama, teknis perhitungannya juga sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, tolong diperhatikan dan juga dipelajari secara seksama bersama teman-teman KPPS-nya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.